Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, kita masih berada di bab yang kelima, yaitu tentang marfu'atul asma, ya. Isim-isim atau kedudukan isim yang dia wajib dibaca marfu ada 6, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana wa akhwatiha, khobar ina wa akhwatiha, ya. Dan tambahan satu lagi itu tawabi, yang 4 nanti akan dibahas secara rinci pada babnya insyaallah. Oke, marfu'atul asma pembahasan fa'il sudah kita bahas, ya. Jadi fa'il sudah kita bahas definisinya apa, isim marfu yang disebutkan fi'il sebelumnya. Nah, kalau isim apa naibul fa'il yaitu isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang asal maf'ul bih atau maf'ul yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas ada 4 yang menggantikan eh, apa yang menggantikan apa? Eh, naibul fa'il, ya, ada 4. Oke. Sekarang kan masuk kita pembahasan marfu'atul asma yang ketiga, yaitu pembahasan tentang mubtada sekaligus khobar, karena ini dua kalimat ini yang eh, ketika ada mubtada pasti ada khobarnya, ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini eh, mubtada disebutkan oleh sahibu kitab Al-Ajurrumiyah. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mubtada'u huwal ismu al-marfu'u al-'ari anil awamil. Awamili al-lafdhiyati. Oke, kita cukupkan sampai sini untuk mubtada, atau boleh sekaligus khobar ini. Wal khobaru wal ismu al marfu'u al musnadu ilaihi. Ya. Nahwu contohnya seperti Zaidun qaimun wa Zaidani. Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Oke. Di sini mubtada disebutkan bahwa mubtada itu adalah isim marfu yang terlepas dari amil lafdhiyah. Oke. Di sini disebutkan ada 3 syarat sesuatu itu disebut dengan mubtada. Yang pertama adalah al-ismu, artinya fi'il dan harf tidak mungkin menjadi mubtada. Ya, jadi harus ismu. Dan isim ini sendiri nanti akan dibahas terkait dengan uh, pembagiannya, ya, ada isim yang zahir, adapun yang mudmar. Nanti insyaallah setelah ini akan dibahas. Terus yang kedua dia marfu. Nah, jadi ada harus marfu, tidak mansub, tidak majrur, ya. Majrur di sini pun dengan huruf asli, ya, dengan huruf asli. Tapi kalau majrur dengan huruf jar yang zaidah, maka dia bisa menjadi mubtada, ya. Nanti kita akan belajar ada mubtada yang hukumnya majrur karena ada huruf jar yang zaid, ya, huruf jar yang tambahan seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah al-ari anil awamil lafdhiyati. Dia terlepas dari amil lafdhiyah.
Jadi amil itu adalah faktor yang menyebabkan marfu'nya sebuah kata itu apa? Nah, nanti ada akan kita bahas, ternyata ada yang lafziyah, ada yang maknawiyah gitu. Oke, misalnya seperti kalimat Zaidun qaimun. Artinya apa Zaidun qaimun? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Nah, di sini ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Mubtadanya adalah Zaidun, khobarnya qaimun. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah Zaidun. Nah, Zaidun ini termasuk mubtada karena dia memenuhi 3 syarat yang disebutkan tadi. Yang pertama dia hukumnya pertama dia adalah isim ya, dia isim. Yang kedua dia marfu, terus yang ketiga dia terlepas dari amil lafziyah. Artinya begini, kalau ditanya misalnya ada kalimat gini, Qoma Zaidun, artinya apa? Qoma Zaidun. Zaid telah berdiri. Zaid telah berdiri. Terus ada kalimat misalnya Nusiro Zaidun. Artinya apa? Zaid telah ditolong. Telah ditolong. Nah, sekarang Zaidun qaimun. Artinya apa? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Di sini ada 3 kalimat yang masing-masing kalimat ada kata Zaidun. Nah, yang pertama, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kalau ditanya, apa sih yang menyebabkan Zaid itu dibaca marfu? Apa sebabnya? Amilnya itu apa? Ada fi'il. Itu koma. Paham ya? Komanya. Jadi kata komanya itu yang menyebabkan kata Z dibaca marfu. Ya. Jadi koma itu adalah amil faktor yang menyebabkan rofaknya kata Zaidun. Nah, koma ini namanya amil lafziyah karena dibentuknya lafaz. Gitu ya. Koma Zaidun. Jadi menyebabkan Z dibaca marfu adalah kata komanya tadi dan dia amil. Nah, amil ini berarti lafziyah karena dia memang lafaznya ada gitu ya. Seperti itu. Ini Zaidun jadi dibaca marfu karena amil lafziyah. Nah, kalimat yang kedua nusiro Zaidun artinya adalah Zaid ditolong. Nah, di sini kalau kita bahas Zaidun di sini kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, jadi kita teliti di sini apa sih yang menyebabkan kata Z ini dibaca marfu? Nusiro. Nusironya. Karena kata nusiro ini adalah fi'il madi majhul yang merofakkan naibul fa'il. Jadi yang menyebabkan Z dibaca marfu, amilnya itu adalah nusiro. Dan karena dia bentuknya lafaz, maka dia disebut amil lafziyah. Seperti itu ya. Ini amil lafziyah. Jadi al-awamil atau al-amil al-lafzi. Gitu ya. Nah, itu kalimat yang kedua. Nah, sekarang kalau kalimat yang ketiga, Zaidun qaimun. Nah, ini susunannya berbeda dengan pertama yang kedua. Pertama kedua ini jumlah fi'liyah. Kalau yang ketiga ini adalah jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di sini Zaidun kedudukannya apa? Mubtada. Jadi mubtada. Nah, kalau ditanya Zaidun itu dibaca marfu kenapa? Karena dia Apa mubtada. Karena dia mubtada. Karena apa? Mubtada. Karena ada lafaz tertentu nggak ada kan? Nah, jadi dia marfunya itu bukan karena lafal tertentu, jadi bukan amil lafziyah, melainkan amil maknawi. Al-amil maknawi. Nah, gitu. Jadi gitu. Yang dimaksud dengan dia terlepas dari amil lafziyah, artinya dia amilnya amil maknawi. Makanya kalau kita i'rabkan Zaidun, misalnya Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtada marfu'un bi apa? Bil ibtida. Orang mengiraukan gini, dia marfu karena ibtida. Nah, ini ibtida inilah yang menjadi amilnya, jadi amil maknawi. Karena ibtida gitu. Baik ibtidanya itu secara hakiki ataupun secara hukmi gitu ya. Di permulaan kawal itu baik secara hakikat atau secara hukmi. Misalkan fiddari Zaidun. Zaidun kan mubtada dari ibtida. Tapi secara hukum ya, karena kalau secara hakikat yang pertama itu pasti fiddari gitu, fil baiti kan gitu. Fil baiti terus alamatu
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-dzahiratu fi akhirih. Gitu. Ya. Nah, ini definisi mubtada. Jadi isim yang dibaca marfu yang terlepas dari amil lafziyah. Jadi yang merupakan itu adalah amil maknawi bukan amil al-lafzi. Seperti itu. Oke, ini mubtada. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, maaf Ustadz. Ya. Itu yang az-zaidunu, itu zaidunu atau zaiduna Ustadz? Itu jamak muzakkar salim itu. Oh ya, az-zaiduna itu. Maaf, salah. Tadi udah diperbaiki. Ya. Sedikit lupa nih, salah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Tadi apa maknawi apa Ustadz tadi Ustadz? Amil maknawi. Amil maknawi doang ya Ustadz ya? Tadi kok kayaknya ada Betul. satu. Apa sih? Amil itu semuanya lafzi kecuali dua, diamilnya maknawi. Yang pertama mubtada, dia marfunya karena secara maknawi bukan karena lafal tertentu. Yang kedua fi'il mudhari yang marfu, itu juga maknawi. Jadi fi'il mudhari marfu yang suruh itu kenapa marfu? Karena nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan, jadi maknawi bukan lafzi. Beda dengan fi'il mudhari yang mansub. Lan adkhula. Nah, adkhula yang masuk karena lan jadi lafziyah lagi. Kalau lam adkhul yang majzum karena lam jadi majzum juga karena lafzi. Tapi kalau fi'il mudhari marfu, yang suruh kenapa marfu? Karena nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan. Jadi dia secara maknawi gitu. Selebihnya maka dia amilnya itu secara lafzi ada lafal tertentu yang menyebabkan dibaca rofa, nasab, jar atau jazm. Oke, ada lagi pertanyaan? Syukran Ustaz. Oke. Nah, terus yang kedua adalah al-khobaru. Nah, ini khobar adalah pasangan atau umdah dari jumlah ismiyah. Itu ada mubtada dan khobar menjadi umdah, menjadi pokok kata ya, pokok kalimat yang mesti ada dalam jumlah ismiyah. Apa yang disebut dengan khobar? Khobar itu adalah walismul marfu'un al-musnadu ilaihi, yaitu isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Jadi ilaihi itu domirhinya itu kembali kepada al-mubtada ya, bukan kepada al-khobar. Gitu. Nah, ini juga bisa apa? Bisa disebut dengan khobar jika memenuhi tiga syarat. Yang pertama al-ismu, yang kedua marfu, yang ketiga al-musnadu ilaihi. Yang pertama adalah isim. Jadi khobar itu harus isim, ya seperti itu. Terus yang kedua dia harus marfu. Terus yang ketiga adalah musnad ilaihi, artinya disandarkan kepada mubtada. Artinya dia sebuah kata yang bisa menyempurnakan makna mubtada, maksudnya gitu. Ya. Yang dimana kalau tanpa kehadiran khobar maka mubtadanya itu maknanya tidak sempurna. Tapi kalau ada kata tersebut lalu mubtada menjadi sempurna secara makna maka dia adalah khobar. Gitu. Misalkan seperti tadi, Zaidun qaimun. Nah, itu Zaidun yang mubtada, khobar adalah qaimun. Zaidun tadi sudah kita bahas, terus qaimun kenapa jadi khobar? Karena qaimun ini yang melengkapi makna Zaidun. Yang seandainya kalau qaimun ini tidak ada, maka makna Zaidun tidak sempurna. Ketika ada orang berbicara Zaidun, terus dia berhenti di situ, maka maknanya nggak sempurna. Ya, kenapa dengan Zaid? Ada apa dengan Zaid? Tidak ada informasi yang diambil dari itu gitu ya, dari kalimat tersebut. Tapi kalau kita berkata Zaidun qaimun atau Z berdiri, nah itu baru bisa apa? Baru bisa dikatakan sempurna. Ada informasi utuh yang bisa kita ambil. Oh, Z itu sedang berdiri, ya. Begitupun Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Oke. Dan sama dengan mubtada nanti insya Allah juga ada pembagiannya. Pembagian khobar itu seperti apa? Begitupun mubtada pembagiannya seperti apa? Nanti insya Allah akan kita lanjut. Akan ada pembahasan. Ya. Oke. Nah, sedikit faedah.
Tadi disebutkan bahwa kalau pembagiannya nanti setelah di pertemuan selanjutnya, ini sedikit faedah, di mana mubtada dia dibaca majrur disebabkan karena ada huruf jar yang zaid, ya, huruf jar yang zaid, ya, yaitu huruf min. Misalnya seperti kalimat hal min kitabin. Nah, hal min kitabin ini artinya apa? Apakah dari kitab? dari kitab? Bukan apakah dari kita, bukan. Apa? Apakah ini dari kitab? Apakah Bukan. termasuk di dalam kitab? Bukan. Apa? Apakah dari kitab ini? Apakah ini bagian kitab? Bagian apa? Hal min kitabin artinya apakah ada buku? Jadi kitabin di situ itu mubtada. Karena asal kalimatnya adalah hal kitabun indaka. Apakah ada buku yang di sisimu gitu. Nah, di sini ada perubahan. Yang pertama, khobarnya ini indakanya itu dihapus, ya. Terus kata kitabun itu dimasuki min zaidah. Jadi hal min kitabin. Dan ini ada dalam Quran, dalam surat Qaf misalnya, di mana neraka jahanam berkata, yauma taqulu li jahannama halim maaf. Yauma naqulu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yauma naqulu li jahannama kepada jahanam, halim talati apakah kamu ini sudah penuh wahai neraka jahanam? Hal min mazid wa taqulu hal min mazid, lalu neraka jahanam berkata hal min mazid, ada tambahan. Gitu, hal min mazid. Dalam surat Qaf ini ada. Sebentar, saya lupa ayatnya. Di halaman keduanya pokoknya dia. Halaman 30. Yaumana naqulu, yaitu hari di mana kami berkata, berfirman li jahannama kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai jahanam? Wa taqulu, lalu dia berkata jahanam tersebut, hal min mazid, apakah ada tambahan? Ya. Nah, ini salah satu uslub yang sering digunakan dan usul Qur'ani, ya. Hal min kitab, hal min qahwah, hal min ma, gitu. Dan ini dibahas di Durusul Lugha jilid 3 ada. Ya, jilid 3 ada. Ya, nah di situ kitabin itu dibaca majrur, tapi majrurnya bukan karena apa? Majrurnya bukan karena huruf jar asli, tapi huruf jar mazid apa zaidah gitu. Jadi kalau misalkan kita i'rabkan bagaimana? Maka kita i'rabkannya begini. Kitabin mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha harakatu, saya agak lupa nih Irabnya, harfin zaidin. Nanti saya cek lah, saya koreksi nanti ada. Jadi adalah dia mubtada marfu tanda rafan dan muqaddara pada akhirnya, yang mencegah nampaknya doma tersebut adalah harokat harf zaid, yaitu huruf zaid yang tadi min, ya, yang menyebabkan majrurnya kata tersebut gitu.
Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini sedikit tambah, jadi min termasuk huruf ini ya, huruf apa? Huruf jar yang zaid yang masuk kepada mubtada. Ustadz, kenapa pakai min, Ustadz? Sebagai zaidahnya, Ustadz. Min itu litaukid. Ya, Hmm. benarkah ada tambahan gitu? Itu litaukid. Jadi min itu zaidah di situ bukan berarti dia tambahan yang tanpa ada makna, bukan tanpa yang kosong dari mana, tapi ada makna tertentu. Nah, salah satunya adalah litaukid. Karena kita tahu bahwa kaidah umum dalam bahasa Arab itu adalah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ketika ada sebuah tambahan dalam struktur kalimat, maka ada tambahan juga secara makna. Seperti itu. Li taukid terhadap apa, Ustaz? Itu tadi, Penguatan, apakah Ustaz. hal min mazid, apakah benar-benar ada tambahan gitu. Jadi ada taukidnya di situ. Jadi berarti memang nggak bisa dengan apa namanya tambahan hurufnya itu nggak bisa dengan huruf yang lain ya, Iya, pastinya dengan huruf min. betul. Sebenarnya ada lagi, cuma saya agak ragu yang pernah baca itu kata rubah juga sama. Seperti misalnya rubah, cuma dia bukan zaid. Jadi gini, huruf itu ada dua, ada huruf asli, ada huruf zaid. Yang asli itu artinya dia punya makna. Misalkan min maknanya lil ibtida atau lil bayan gitu. Hatta lil ghoyah, lam huruf jar dan sebagainya gitu. Itu ada makna, itu asli. Nah, ada zaid, zaid itu dia nggak punya makna, tapi makna yang dimaksud dengan huruf-huruf tertentu ya. Tapi dia punya makna lain, itu punya fungsi lain, itu taukid. Nah, ada yang ketiga derajatnya. Jadi ada yang asli, ada yang mazid, ada yang zaid. Nah, yang ketiga adalah syabihun bizaid. Jadi dia menyerupai dengan zaid. Dikatakan asli tidak, dikatakan zaid juga tidak. Dia pertengahan, dia syabih bizaid. Dia serupa dengan zaid. Itu kata rubah yang saya pelajari atau yang saya baca dalam kitab Syarah al-Ajurmiyah karya Abdul Ghani, bukan Abdul Ghani, Aiman Amin Abdul Ghani. Ya, beliau gurunya Ustadz Yuwana tuh di Facebooknya tuh sering buat muncul tuh, dekat dari rumahnya kayak di Mesir tuh. Jadi gitu. Misalkan gini, rubba rajulin karimin qadimun ila hadzal balad. Artinya apa nih? Apa artinya? Lagi-lagi yang mulia ini datang ke negeri ini. Nah, rubahnya apa artinya? Artinya jarang sekali, sedikit sekali laki-laki yang dermawan yang datang ke negeri ini gitu. Ya. Ini harfun syabihun bizaid deh. Ini saya baca seperti itu. Begitu. Ya. Ini sedikit faedah terkait dengan mubtada. Nanti insya Allah pekan depan kita langsung pembahasan terkait dengan pembagiannya. Cuma 2 pertemuan jadinya kalau mubtada khobar ya. Atau 3 lah. Kalau misalkan mubtadanya kepanjangan. Karena pembagiannya nanti lebih simpel sih ya. Karena terkait dengan pembagian sudah dibahas pembahasan fa'il. Jadi kayak zohir, mudmar itu sudah diketahui ya. Nanti kita banyak cara i'rabnya. Oke. Saya bisa ada pertanyaan? Ustadz, mau tanya Ustadz, itu Ya. apa ini? Apa mengirapkannya ya Ustadz ya? Kan
kitabin mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal akhirih mana min zuhuriha harokatu. Dia kenapa harokatu, Ustaz? Yaitu harokat harf zaid itu kan harokatnya kan gini, Ya. satu huruf kan punya dua harokat kan. Satu huruf itu kan hanya bisa memiliki satu harokat kan atau satu syakal kan ya. Nah, harusnya mazidun dibaca marfu kan, tapi dia dulu dengan huruf min. Min itu huruf apa? Huruf jar kan? Maka nggak bisa kalau min mazidun. Pengennya sih min mazidun karena mubtada marfu, tapi karena kata min maka dia di apa namanya? Dimajrurkan. Jadi harokat huruf zaidnya itu karena harokat yang dimunculkan dari huruf huruf jarnya itu. Oh maaf, ini harokatu harfi jarin zaidin, maksudnya gitu, salah saya. Huruf harokat huruf jar yang zaid yang tambahan gitu. Kalau dia harokatu sendiri, i'rabnya kalau di dalam kalimat ini sebagai apa, Ustaz? Fa'il dari mana? Oh. Jadi harokat harf jar itu yang mencegah nampaknya domah, haknya kembali kepada domah gitu. Oh enggak manaat kan maharokatu muannas karena antara fi'il dengan fa'il ada fasil di situ sehingga bisa diadzkirkan, dimudzakarkan. Enggak ada wajhul aja Ustaz ya, maklum juga bisa ya. Iya, bisa. Oke, kalau nggak ada, nanti soal pekan depan kita lanjut pembahasan terkait dengan pembagiannya. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Itu kabarnya kok belum dikasih ini, Ustaz. Belum di yang tadi Zaidun mubtadaun, kabarnya belum di i'rab. Kalau khabar gampang. Misalkan kau imun ya. Hmm. Khabarun marfu'un. Terus wa alamatu raf'ihi Dhammatun ad-dhammatu adz-dzahiratu fi akhirih. Dah gitu aja. Ada. Dari kitabin tadi loh Ustaz. Itu kan mubtadanya kitabin. Kabarnya? Oh gitu. Wa khabaruhu tambah aja. Wa khabaruhu mahdhuf gitu aja. Wa khabaruhu mahdhufun. Takdiruhu indaka. Dah gitu aja. Wa huwa dzarfu makanin mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Dan seterusnya. Nanti kalau khabar pembahasannya untuk i'rab nanti lebih jelasnya pembahasan ketika taksim ya, pembagian dari khabar ya, nanti biar sekalian sama i'rab insyaallah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini saja untuk pembahasan nahwu. Setelah ini akan kita lanjut pembahasan sharaf. Wallahu a'lamu bishawab.